datang di kebaktian, ku mau dengar firman Tuhan. Ajarku duduk berdiam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Ku datang di kebaktian, ku mau dengar firman Tuhan. Ajarku duduk berdiam di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Pertolongan kita dalam pertemuan ibadah hari ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara. Nas untuk membimbing ibadah kita pada hari ini dengan tema mengikuti jejak kaki Kristus terambil dari Matius pasal yang ke-16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28 demikian. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tuhan Yesus telah memberi perintah dan teladan bagi kita untuk mengasihi dan tetap berbuat baik, sekalipun kita harus menderita, bahkan dibenci oleh orang lain. Tetapi seringkali kita gagal melakukannya. Kita lebih suka menyimpan dendam, bahkan menyakiti hati sesama kita. Karena itu, marilah kita mengakui dengan jujur kepada Tuhan segala sikap dan perbuatan kita
yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercelah, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Bagi kita yang telah mengakui segala dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita pun saling mengampuni satu sama lain. Marilah kita saling memberikan salam damai.
melebihi kehinaanku. Ya marilah memuji nama Yesus penebus. Kasih Tuhanku Yesus, cari yang tersesat, olehnya diampuni dosaku yang berat. Rantaiku diremukkan, aku pun bebaslah, karena kasih Tuhanku Yesus ku megang. Amat menakjubkan kasih Yesus, dalam dari laut yang menderu, tinggi dari awan, indah dan menawan, bahkan cukup juga bagiku. Jauh lebih besar dari dosaku, melebihi kehinaanku. Ya marilah memuji nama Yesus penebus. Orang yang hina dina ditarik kasihnya, diubah dimurnikan
Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus untuk dapat mengerti firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami kembali datang ke hadapan-Mu, memohon pertolongan Roh Kudus-Mu untuk membukakan hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kitab suci pada hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 18 sampai 25. Dengarkanlah firman Tuhan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara serta anak-anak kekasih Tuhan. Mari coba kita bayangkan. Jika kita berada di tengah hutan atau di daerah pedalaman yang belum kita kenal, pastinya kita akan sulit mencari alamat atau mencari lokasi tertentu. Tetapi kita akan sangat tertolong jika di sana terdapat jalan setapak. Jalan yang dibuat oleh jejak-jejak kaki atau roda yang lewat daerah itu. Kita tinggal mengikuti jalan setapak itu. Biasanya, jalan tersebut menuju daerah yang lebih terbuka dan lebih banyak akses untuk kita menemukan lokasi yang kita cari. Atau mungkin kita menggunakan GPS. Zaman sekarang, GPS sangat menolong kita. Di sana ada penunjuk jalan, lokasi di mana kita berada, dan harus kemana kita. Begitu pula dalam kehidupan ini. Kita memerlukan jejak untuk diikuti. Kita membutuhkan GPS untuk menunjukkan kita jalan kemana kita harus melangkah. Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama ini mengingatkan bahwa sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk mengikut jejak Kristus. Meneladani Dia yang bukan hanya memberikan arahan seperti GPS, namun juga memberikan contoh bagaimana harus hidup. Bahkan meneladani Dia dalam penderitaan. Rasul Petrus mengatakan demikian karena waktu itu
orang-orang Kristen sedang dalam penderitaan. Mereka dicurigai, diperlakukan tidak adil, bahkan dianiaya. Lebih lagi jika posisi mereka adalah hamba, budak. Menjadi orang merdeka saja sudah sulit. Apalagi posisinya adalah hamba. Udah Kristen, budak lagi. Pada masa itu budak bukan sekadar bawahan atau orang suruhan, tetapi budak adalah orang yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Mereka tidak bisa melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Yang harus ia lakukan, ya hanya kehendak tuannya. Kalau tuannya baik, aman. Mereka mungkin bisa mendapatkan kehidupan yang baik, terpelihara dalam keluarga tuannya. Namun bagaimana jika tuannya bengis, jahat, kejam, dan mungkin tidak jarang mereka dianiaya? Tetapi apa pesan Petrus kepada orang-orang Kristen yang adalah hamba ini? Petrus mengatakan, tunduklah dengan penuh ketakutan. Tunduk di sini berarti menempatkan diri di bawah aturan sang tuan. Mungkin kalau tunduk kepada tuan yang baik tidak sulit. Tapi bagaimana kalau harus tunduk kepada tuan yang jahat? Masa sih sama yang jahat harus tunduk? Kalau gitu betapa menderitanya hidup seorang budak. Kalau punya tuan jahat, disiksa, gak boleh melawan lagi. Rasul Petrus mengatakan ada 2 macam penderitaan. Yang pertama, penderitaan yang disebabkan oleh dosa atau kesalahan sendiri. Itu berarti ya penderitaannya dibuat sendiri. Yang kedua adalah penderitaan karena kebenaran atau karena perbuatan baik. Bisa jadi malah karena percaya pada Kristus. 2 kemungkinan penderitaan ini dialami oleh setiap hamba. Tetapi sebagai pengikut Kristus, Petrus mengatakan tunduklah pada Tuanmu. Kenapa? Supaya kalaupun kamu menderita, penderitaan itu bukan karena kesalahanmu sendiri. Petrus juga mengingatkan agar ketika mengalami penderitaan, ingat bahwa Tuhan Yesus juga sudah menderita bagi kita. Dan kita harus mengikuti teladannya dalam penderitaan. Ia tidak berbuat dosa ketika ia menderita. Tidak menipu, tidak membalas ketika dicaci maki ataupun dianiaya. Dia juga tidak mengancam. Itulah Tuhan Yesus kita. Dan kita harus mengikuti teladannya. Tapi kan itu buat hamba, bukan buat kita. Atau kita berpikir, itu mah zaman perbudakan dulu. Udah gak relevan sama zaman sekarang. Tapi benarkah demikian? Kita memang bukan hamba. Tapi bukankah kita masih harus tunduk di bawah aturan pemerintah? Tunduklah. Kita memang bukan hamba. Tapi bukankah sebagian besar dari kita juga punya atasan? Yang bekerja sendiri ataupun yang bisnis, bukankah juga punya klien atau pelanggan yang punya aturan main juga, yang sering kali kita perlu menurutinya? Kita di Indonesia ini menjadi minoritas. Kita juga perlu tunduk pada aturan main dan tetap menjaga perasaan serta toleransi antar umat beragama. Kadangkala kita tertekan dengan segala aturan dan tuntutan orang-orang yang ada di atas kita. Bahkan merasa itu semua sebagai penderitaan. Mungkin kita sebagai pekerja, kita juga tertekan oleh aturan-aturan dari atasan kita. Apalagi jika mereka adalah orang-orang yang cepat berubah
atau tidak pernah puas pada pekerjaan kita. Atau mungkin juga karena kita tidak mau melakukan kecurangan, kita disingkirkan dari tempat kerja. Bisa jadi kita malah difitnah, dibuli, diperlakukan berbeda hanya karena kita adalah orang Kristen. Atau mungkin di masa PSBB ini, kita dimusuhi teman-teman kita karena tidak mau bergabung dalam kegiatan yang melanggar PSBB. Kita lebih memilih untuk taat pada aturan pemerintah, diam di rumah saja. Atau mungkin ada kejadian di antara kita yang seperti kita dengar dalam berita. Sudah turut sama pemerintah untuk ibadah di rumah, tetapi masih juga terjadi kesalahpahaman dengan tetangga sekitar. Ketika kita mengalami itu semua, ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah menderita lebih lagi untuk kita. Jadi yang kita alami karena kita menjadi pengikut Kristus tidak ada apa-apanya dibandingkan penderitaan Kristus. Dalam masalah dan kesulitan, kita juga diajak untuk meneladani sikap Kristus menghadapi penderitaan. Dalam penderitaan, ia tidak berbuat dosa. Dia tidak menipu. Ketika dicaci maki, dia tidak membalas. Bahkan ketika difitnah, ia pun hanya diam. Ketika menderita, ia tidak mengancam. Padahal dia bisa aja bilang, "Awas ya kamu, nanti kalau saya bangkit." Wah, Tuhan Yesus bisa saja bilang demikian. Tetapi ia malah mengatakan, "Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saudara kita yang kita dengar di berita itu didatangi ketika ibadah keluarga di rumahnya sendiri. Dia tidak membalas juga. Tidak juga mencaci maki. Memang hanya mempertahankan argumen bahwa mereka sudah taat pada aturan pemerintah untuk ibadah di rumah. Mereka sudah mencirikan orang Kristen. Mereka mengikuti jejak Kristus, tidak balas mencaci maki, tidak membalas dendam. Memang tidak mudah mengikuti jejak kaki Kristus, karena seringkali kita memang harus menempuh jalan yang sulit. Gembala kita itu kadang menuntun kita melewati jalan yang terjal, bahkan kadang harus melewati lembah kekelaman. Mungkin ketika kita melihat jalan lain yang kelihatannya lebih mulus, lebih bagus, lebih indah, lebih nyaman untuk dijalani, kita tergoda untuk meninggalkan dia. Ikut Tuhan Yesus mah susah. Tapi jalan yang mungkin kelihatan lebih nyaman itu hanya akan menjadikan kita domba-domba yang tersesat. Rasul Petrus menuliskan, "Dahulu kamu tersesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu." Tuhan Yesus sudah menemukan kita yang tersesat, sudah memeluk kita kembali kepadanya. Karena itu, marilah kita terus mengikuti jejak kaki Kristus. Karena kita tahu, Ia menuntun kita pada keselamatan yang abadi. Jangan serong ke kiri dan ke kanan, ikutilah jejak kaki Kristus. Sambil yakin dan percayalah bahwa gembala kita itu akan terus menjaga dan memastikan keselamatan kita selama kita berjalan mengikuti jejak kakinya. Amin.
bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat tanggal 3 Mei 2020. 1. Selama masa peniadaan seluruh kegiatan tatap muka, umat yang membutuhkan informasi seputar pelayanan gereja atau membutuhkan pelayanan, silakan menghubungi nomor WhatsApp Gereja Kristus atau menghubungi rohaniwan dengan nomor yang tercantum di layar. 2. Buku Saat Teduh edisi Mei sampai Juni telah tersedia. Umat yang membutuhkannya dapat mengambilnya di pos Satpam Gereja. Ketiga, berita duka cita. Telah meninggal dunia Bapak Eris Huherman dalam usia 75 tahun pada Jumat 24 April 2020. Almarhum telah dikremasikan di Krematorium Sentra Medica Cibinong pada hari Minggu 26 April 2020. Mari kita doakan agar keluarga yang ditinggalkan dapat melalui masa-masa kedukaan dengan tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Keempat, umat yang tergerak untuk mendukung aksi kasih dalam pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh Majelis Jemaat dapat mengirimkan dana ke rekening BCA 42788840005 atas nama Gereja Kristus Bogor dengan mencantumkan keterangan pandemi COVID-19. Sekian Warta Jemaat. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah Sebab Engkau yang punya kerajaan
Marilah kita bersyukur atas teladan yang telah Ia berikan bagi kita dan kebaikannya yang tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan syukur kita diambil dari Mazmur 30 ayat yang kelima dan keenam yang berbunyi, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja Ia murka, tetapi seumur hidup Ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai." Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Ucapkan atas waktu yang Kau ciptakan, ku taati, ku hargai di dalam kata dan perbuatanku, agar nyata hidup beriman, agar nyata hidup beriman. Doa persembahan. Inilah kami dan seluruh hidup kami persembahkan sebagai ungkapan syukur atas kebaikan-Mu. Pakailah kami seturut kehendak-Mu. Amin. Umat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang setia. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya.
Umat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bersekutu dengan sesama seperti Yesus ajarkan. Bersekutu dengan sesama seperti Yesus ajarkan. Sungguh indahnya persekutuan, hidup rukun bersama. Sungguh indahnya persekutuan, hidup rukun bersama. Jika kau mau berbagi, kau rasakan kasih-kasihnya. Jika kau mau berbagi, kau rasakan kasihnya. Sungguh indahnya persekutuan, mau berbagi bersama. Sungguh indahnya persekutuan, mau berbagi bersama.